Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to Jim YouTube channel bersama saya Edi Wahyuni dalam agenda kemuslimahan Dialog Anissa. Nah, kali ini saya mengundang pemateri yang akan membahas mengenai Become a High Quality Muslim Woman with 3B, Brain, Beauty, and Behavior. Kita langsung kenalan aja. Nah, pemateri kita kali ini tuh sedang menempuh pendidikan Program Studi Teknik Biomedis Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga angkatan 2018. Nah, berarti beliau ini angkatan kakak tingkat saya ya. Terus beliau juga alumni dari JIM dan lebih tepatnya itu pernah menjabat sebagai Sekretaris Departemen Kemuslimahan JIM Merangkul tahun lalu gitu. Langsung kita sapa aja. Assalamualaikum Mbak Salwa. Waalaikumsalam Eti. Gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih ya udah diundang di podcast pertama nih. Semangat. Sama-sama Mbak. Terus untuk sekarang nih Mbak semester 6 nih kesibukannya apa Mbak? Paling mungkin di UKMKI, terus juga ada beberapa kegiatan sih. Aku mau ngucapin selamat datang dan selamat bergabung di podcast Dialog Anissa. Nah ini berbicara mengenai seorang muslimah gitu Mbak ya. Menurut Mbak Salwa ini seperti apa sih hakikat seorang muslimah? Kalau menurut aku sendiri, berdasarkan apa yang udah aku dengar dan udah aku baca dan aku dapetin sebelumnya, kalau misalnya muslimah itu sama, laki-laki dan perempuan itu sama di mata Allah. Yang membedakan itu cuma takwa dan juga perannya aja gitu. Nah, untuk membedakan takwa dan kayak kualitas gitu ya, Mbak. Berarti kan ini seorang muslimah tuh harus memiliki kualitas atau value ke diri kita gitu ya, Mbak ya. Dan juga gimana sih caranya dan mengapa gitu seorang muslimah tuh harus berkualitas? Iya, jadi kenapa kita harus berkualitas? Karena seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya muslimah itu harus mengejar takwa dan juga perannya tadi. Nah terus akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget kabar yang beredar gitu mengenai kayak kecantikan, kecerdasan, akhlak kayak gitu. Nah ini aku mau nanya Mbak, gimana sih caranya gitu seorang muslimah yang berakhlak terus bisa menerapkan aspek 3 faktor tadi gitu, kecerdasan, terus kecantikan, sama attitude atau akhlaknya gitu, gimana sih Mbak caranya? Caranya yaitu dengan belajar. Pertama kita harus tahu dulu dong kualitas seperti apa yang dimaksud. Jadi yang aku tahu kita itu punya landasan agama ya, agama Islam. Jadi kita belajar lewat Islam gitu. Jadi apa yang Allah tuntun dan apa yang Allah larang itu kita lakukan gitu. Jadi dari situ tuh kita bisa punya kualitas 3B tadi. Nah, terus kenapa nih Mbak gitu seorang muslimah tuh harus cantik? Kan kita kan sering dengar gitu ya kalau cantik tuh ada kok yang namanya cantik fisik, terus cantik batin, terus ada juga yang namanya tuh cantik hatinya atau kecantikan dari dalam gitu. Terus menurut Mbak Salwa sendiri nih, kecantikan seorang muslimah yang sesuai dengan hakikat seorang muslim, sesuai dengan ajaran Islam, itu tuh kayak gimana Mbak? Nah benar banget tadi yang dibilang Eti, kalau misalnya cantik itu relatif. Jadi relatif gitu. Tapi kalau misalnya dari sudut pandangku sendiri, beauty itu maksudnya di sini itu indah. Jadi dia itu kalau misalnya berpakaian itu rapi, terus juga serasi, nggak nabrak-nabrak gitu warnanya. Terus juga mungkin nggak terlalu ngejreng kalau misalnya pakai baju atau gimana. Terus yang pastinya sesuai dengan tuntunan Islam. Kalau misalnya perempuan nggak boleh terlalu tabaruj, terus juga kalau misalnya keluar rumah nggak terlalu apa ya bahasanya tuh nggak terlihat berlebihan atau centil atau gimana gitu. Jadi harus jaga Iza dan Ifa juga kayak gitu. Ya setuju banget sih, apalagi kan seorang perempuan tuh katanya adalah perhiasannya dunia gitu Mbak ya. Jadi mungkin juga dari berpakaiannya juga bisa dibedakan gitu ya Mbak ya, berpakaian yang tidak terlalu menonjol dan menarik hal-hal yang berlebihan gitu. Nah terus ini untuk yang nggak kalah penting tuh kecerdasan gitu Mbak. Kan seorang wanita itu
madrasah pertama ya untuk anaknya. Terus gimana sih Mbak cara seorang muslim itu biar dia itu bisa berkepribadian cerdas, pemikiran juga yang cerdas gitu? Gimana sih Mbak? Kalau untuk gimananya itu seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau misalnya kita harus banyak belajar tuh. Terus juga kenapa sih, apa yang memotivasi kita harus belajar tuh nanti seperti mungkin yang pernah didengar sama Eti, kalau misalnya perempuan itu nanti dapur, kasur, terus sumur kayak gitu. Tapi ternyata tuh nggak kayak gitu. Islam datang tuh justru malah mengangkat derajat perempuan, terus juga bukan ada aturan-aturan itu bukan untuk mengekang, tapi untuk membentengi dari hal-hal yang buruk seperti itu. Pasti ada hikmahnya yang mungkin kita nggak tahu, kita nggak paham aja gitu. Kenapa sih kita harus belajar gitu? Ya karena tadi pertama memang ilmu itu wajib dicari. Terus juga surat yang pertama kali datang gitu kan, membacalah gitu kan, Iqra gitu. Jadi kita harus membaca kayak gitu. Terus juga karena kita sebagai perempuan nanti mungkin suatu saat sebagai ibu, ketika nanti kita mendidik seorang laki-laki itu akan menjadi pemimpin, dan kalau perempuan itu kan akan melahirkan peradaban gitu. Jadi sangat-sangat krusial. Kalau misalnya kita nggak belajar, nggak tahu ilmunya, ya gimana dong mau mendidik seorang pemimpin dan yang perempuan yang melahirkan peradaban tadi gitu. Setuju banget sih. Dan sekarang juga emansipasi wanita tuh udah kelihatan banget ya, di Indonesia juga banyak yang perempuan, bahkan tuh sekarang nih katanya negara yang berhasil menstandarkan perekonomian akibat COVID itu yang dipimpin oleh seorang perempuan gitu. Terus yang nggak kalah penting lagi nih Mbak ya, yang belum kita bahas tuh behavior atau akhlak gitu. Nah gimana sih seorang muslimah dapat berakhlak sesuai dengan hakikat dan syariat Islam? Kalau misalnya dari sudut pandangku itu behavior di sini itu harus sesuai dengan Islam ya. Jadi bukan behavior yang bahasanya itu apa ya, yang kadang kan kalau misalnya yang kita tahu yang di luar itu ada menuntut kesetaraan seperti itu. Tapi kalau yang aku tahu, yang aku belajar itu perempuan dan laki-laki itu bukan setara, tapi lebih kepada perannya. Kita punya perannya masing-masing karena kita itu memang diciptakan berbeda gitu. Jadi bukan kesetaraan itu yang diminta. Kalau misalnya kesetaraan kan berarti patokan kita kan kepada laki-laki gitu ya. Kita mau sama seperti laki-laki, tapi bukan itu maksudnya. Jadi kita di sini itu orientasinya akhirat gitu. Jadi behavior yang seperti apa sih? Behaviornya itu ya berkepribadian Islam kayak gitu. Jadi kalau misalnya muslimah ya tadi menutup aurat, terus juga cara menuturkan sesuatu, terus juga bersama lawan jenis itu seperti apa ya kayak gitu. Itu sebenarnya udah ada dalam tuntunan agama kita gitu. Jadi semuanya itu udah lengkap, tinggal kita baca aja dan kita mau cari tahu kayak gitu. Sebenarnya ya behavior ini tuh bakalan ketimpang gitu kalau misalnya tanpa dua tadi, kayak tanpa beauty tadi atau mungkin juga tanpa brain tadi. Kalau misalnya kita cuman akhlak doang tapi kita tuh sebenarnya nggak ngerti ilmunya kayak gimana, itu juga salah. Kalau misalnya kita juga terlalu berpatok kayak yang penting kita baik gitu, tapi kita nggak perlu merhatiin penampilan kita, itu juga keliru. Nah gitu. Jadi sebenarnya ini tuh saling bersinggungan gitu. Kalau misalnya kita beauty itu kenapa? Karena kita itu dituntut untuk indah gitu. Karena Allah itu mencintai keindahan gitu. Jadi sebenarnya tiga tadi itu sangat-sangat berkolerasi gitu. Jadi nggak boleh ada salah satu doang yang mau dicari, tapi tiga-tiganya gitu. Ya kembali lagi ya Mbak, berarti kita tuh harus berbanyak ilmu, membaca juga dan lebih memahami nih gimana nih sebenarnya tuh seorang muslimah dalam agama Islam tuh harus kayak gimana, kembali lagi kayak gitu Mbak ya. Nah kita kan udah bahas banyak banget nih dari tadi tuh Kak, keindahan atau kecantikan, terus kecerdasan sampai ke akhlak juga nih. Gimana sih Mbak cara atau tips untuk kita yang alhamdulillah nih ya udah mulai menyadari hal itu untuk tetap konsisten berada di garis tersebut gitu, supaya kita tuh masih bisa berkepribadian dengan baik, terus juga bisa open minded, bisa terus mau mencari ilmu gitu. Itu gimana sih Mbak tipsnya gitu? Kalau aku mikirnya gini sih, kita kan di dunia kan sementara aja, nggak lama kalau di dunia ini tuh cuma cari bekal buat
akhirat gitu, cari bekal yang baik, cari bekal yang banyak banget. Nah, ketiganya tadi kan baik asalkan berlandaskan Islam gitu. Jadi kita tidak boleh memakai aturan yang lain gitu. Jadi selama itu tidak keluar dari syariat, ya itu bakalan jadi pahala buat kita. Nah, itu bakalan jadi motivasi gitu buat kita. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan nih. Nah, caranya tadi yang seperti dijelasin sama kita tadi, hasil diskusi kita tadi sebelumnya kayak gitu. Terus motivasi apa lagi ya? Selain berlomba-lomba dalam kebaikan itu mungkin juga yang tadi aku bilang kalau misalnya kita juga harus menuntut ilmu, dan itu kan juga menghasilkan pahala gitu juga. Terus juga tadi aku bilang juga kalau misalnya kita kan orientasinya akhirat. Aku masih belum bisa mencapai ketiganya, bahkan salah satu dari itu tuh kayaknya aduh jauh banget gitu. Jadi semangat buat teman-teman, kita bisa ingetin bareng-bareng gitu. Misalnya dari salah satu kita tuh ada yang kurang-kurang atau gimana gitu. Motivasinya sangat membuka pikiran sekali ya Mbak ya. Terus aku nih penasaran gitu sama closing statement dari Mbak Salwa gitu. Bisa dong Mbak mungkin ngasih closing statement nih di akhir dialog kita gitu. Seperti yang aku bilang barusan, kalau misalnya kita di dunia itu cuma cari bekal aja, kita itu temporary gitu di sini tuh nggak selamanya. Apa yang bersifat dunia itu tolong digeser sedikit, jadi lebih tinggi gitu. Kita orientasinya sekarang itu akhirat. Dan seperti yang aku bilang juga tadi, kalau misalnya Islam itu datang justru membawa kebaikan itu, justru membawa muslimah itu mengangkat muslimah gitu. Mungkin yang tadinya dulu itu muslimah cuma dipandang sebelah mata, terus juga dipandang kayak aib gitu kan, sampai dikubur hidup-hidup, terus juga dijual belikan jadi budak dan lain sebagainya. Tapi Islam justru datang saat itu untuk memerdekakan itu gitu. Dan bagaimana caranya ya dengan aturan-aturan Allah tadi. Dan aturan itu bukan untuk mengekang dan bagaimana, tapi ada hikmah yang mungkin kita nggak tahu, yang mungkin kita harus pelajari gitu. Mungkin closing statementnya dari aku itu aja. Sama muslimah itu cantik, muslimah itu cantik, muslimah itu berakhlak, dan muslimah itu punya intelijensi saat kita itu bertakwa kayak gitu. Semangat semuanya. Nah dari dialog kita kali ini berarti bisa disimpulkan bahwa semua muslimah tuh sama ya teman-teman. Kita tuh semuanya cantik, punya kecerdasan, terus kita juga berakhlak. Nah, tapi kembali lagi, kita tuh harus mau belajar gitu. Belajar tuh banyak kok, dari mana aja, bisa lewat kajian, bisa YouTube juga, bisa baca buku gitu. Karena kembali lagi kita tuh harus selalu memaksimalkan diri kita menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri kita sendiri gitu, sesuai dengan syariat Islam ya tentunya. Nah, kesimpulan ini tadi juga menutup acara podcast Dialog Anissa kita kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk Mbak Salwa yang udah meluangkan waktunya, terus udah berbagi ilmu sama kita, bagi-bagi tips, bagi motivasi yang insya Allah bermanfaat banget ya untuk kita semuanya. Makasih Mbak Salwa. Iya, makasih juga ya. Cukup sekian ya teman-teman untuk acara podcast Anissa kita kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya.